Terima kasih Bapa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih. Masukkanlah kasih-Mu dalam hati setiap kami, supaya kami mampu untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kami perlu Engkau, kami mengasihi Engkau, kami merindukan Engkau, kami mencintai Engkau. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Engkau telah sekali lagi wujud Kristus sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan mengalami Yesus, kami tidak akan berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu bekerja dengan kuat dahsyat-Mu, biarkan kasih kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang ada dalam tetesan air mata, sukacita dan penghiburan menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka yang ada di tengah-tengah pergumulan, pulang dengan jaminan kemenangan, iman yang dikuatkan, pengharapan yang diteguhkan, dan cinta yang semakin dalam untuk Tuhan dan sesama. Tuhan, sekali lagi, Roh Kudus urapi kami, sebab Engkau berkata bahwa pengurapan itulah yang mengajar kami. Urapi kami, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Kristus dinyatakan lewat kehidupan kami. Kami menjadi pembawa presentasi Kristus bagi orang lain, dan kami tidak salah mempresentasikan Engkau kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Bekerjalah Roh Kudus sekali lagi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Nah, mari saya mengundang kita semua untuk membuka Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4. Dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, Anda akan menemukan ada kisah tentang perumpamaan seorang penabur. Dan perumpamaan penabur adalah salah satu perumpamaan yang cukup panjang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang cukup terkenal. Tetapi kita tidak bicara soal terkenal atau tidak terkenal, tetapi perumpamaan ini bagi saya adalah perumpamaan yang sangat mendasar. Sama-sama bilang mendasar. Sesuatu jadi dasar bukan karena dia yang paling gampang. Sesuatu yang paling jadi dasar sebab dialah yang paling penting. Sesuatu disebut dasar bukan karena dia yang paling mudah. Sesuatu yang disebut dasar sebab dia paling penting. Sekolah dasar disebut dasar bukan karena mengajarkan pelajaran yang paling mudah. Sekolah dasar disebut sekolah dasar sebab dia mengajarkan pelajaran yang penting. Sebab kalau Anda tidak mengerti pelajaran pada sekolah dasar, maka kemungkinan besar Anda tidak akan mengerti pelajaran yang akan diberikan pada tingkat lanjutan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Markus 4 ayat 13, Tuhan Yesus berkata hal yang serupa. Dia berkata, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, bagaimana kamu bisa mengerti semua perumpamaan-perumpamaan yang lain? Anda lihat dia berkata, kalau yang satu ini kamu tidak bisa memahami, maka semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang lain pun kamu tidak akan pernah bisa memahami dengan baik. Oleh sebab itu, ini adalah perumpamaan yang mendasar. Sama-sama bilang mendasar.
Nah, kita sudah tahu bahwa perumpamaan penabur, saya anggap Anda tahu, perumpamaan penabur bicara tentang seorang penabur yang satu kali menaburkan benih, dan benih yang dia taburkan jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Jadi seorang penabur menaburkan benih jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Karena dia jatuh pada 4 tanah yang berbeda, maka dia memberi 4 pertumbuhan yang berbeda. Sekali lagi, benih itu jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Dan karena dia jatuh pada 4 jenis tanah yang berbeda, maka dia memberi 4 pertumbuhan yang berbeda. Jadi pertumbuhan rohani, sama-sama bilang pertumbuhan rohani, nomor satu tidak ditentukan oleh benihnya. Benih bicara soal firman. Jangan salah mengerti, firman penting. Sama-sama bilang firman penting. Tetapi nomor satu pertumbuhan rohani Anda dan saya tidak ditentukan oleh benih firman yang kita dengar. Nomor satu pertumbuhan rohani Anda dan saya juga tidak ditentukan oleh penabur yang memberitakan firman. Tapi nomor satu yang menentukan pertumbuhan rohani Anda dan saya adalah jenis tanah, sikap hati yang mendengarkan firman. Setuju? Nomor satu yang menentukan pertumbuhan rohani kita bukan firman yang kita dengar. Sebab ada jemaat selalu bilang begini, seandainya pendeta saya pinter khotbah seperti pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, maka pertumbuhan rohani saya akan lebih baik. Oh, seandainya gereja saya punya sistem pemuritan yang bagus, kurikulum yang luar biasa, pengajar-pengajar yang hebat, maka pertumbuhan rohani saya akan lebih baik. Saya percaya itu semua perlu, tetapi nomor satu yang menentukan pertumbuhan rohani kita bukan soal firman, bukan soal sang penabur, bukan soal kurikulum, itu semua sekali lagi penting, tetapi nomor satu yang menentukan pertumbuhan rohani kita adalah sikap hati kita yang mendengarkan firman. Anda boleh dengar 1000 khotbah yang paling luar biasa di seluruh muka bumi, dikhotbahkan oleh 100 pendeta paling top di muka bumi, tetapi sekalipun Anda dengar itu semua, tapi sikap hati Anda tidak baik, maka pertumbuhan rohani Anda pun akan menjadi tidak baik. Yang setuju katakan amin. Jadi ditentukan stop, sama-sama bilang stop. Stop menyalahkan ketidakpertumbuhan rohani kita kepada pendeta. Stop menyalahkan ketidakpertumbuhan rohani kita kepada gereja. Sebab pertumbuhan rohani kita masing-masing adalah tanggung jawab masing-masing. Sama-sama bilang pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Pertumbuhan rohani Anda dan saya adalah tanggung jawab kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan gereja. Ya, gereja yang memfasilitasi pengajaran yang baik akan lebih luar biasa. Akan lebih punya atmosfer yang mudah bagi Anda memahami firman Tuhan. Tetapi kembali lagi pada yang paling dasar, yaitu sikap hati. Itulah yang dia maksud dengan Markus 4:13. Kalau sikap hatimu sendiri sudah tidak benar, maka mau diajarkan apapun juga, semuanya akan jadi tidak benar. Itu yang dia mau letakkan pada kita. Baik, ada 4 tanah, kita sudah tahu, ada 4 tanah. Nomor 1, tanah pinggir jalan, saya sebut sebagai tanah keras. Nomor 2, tanah berbatu-batu, saya sebut sebagai tanah tipis. Sebab Alkitab berkata tanahnya tipis. Nomor 3, tanah semak belukar. Tanah semak belukar, saya sebut sebagai tanah yang tak terurus. Sebab tanah tidak terurus pasti banyak semak belukar di dalamnya. Dan 4, tanah yang baik, saya sebut sebagai tanah yang subur. Ada 4 tanah. Nomor 1, tanah pinggir jalan, saya sebut sebagai tanah keras. Nomor 2, tanah berbatu-batu, saya sebut sebagai tanah yang tipis. Nomor 3, tanah yang penuh semak belukar, saya sebut sebagai tanah yang tak terurus. Dan nomor 4, tanah yang baik, saya sebut sebagai tanah yang subur. Nah, dari 4 jenis tanah, 3 yang pertama Tuhan tidak kehendaki. Hanya yang keempat yang Tuhan mau, tanah yang baik, tanah yang subur. Sebab di situ akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Nah, apa perbedaan 3 tanah yang pertama dengan tanah yang keempat? Kalau begitu kita harus tanya,
Apa perbedaan tiga tanah pertama dengan tanah keempat? Perbedaannya sederhana. Kalau Anda baca baik-baik, ini bicara tentang orang yang mendengar firman. Perbedaan dari tiga sikap hati yang pertama dengan hati yang keempat adalah tiga tanah yang pertama tidak menghasilkan buah. Hanya tanah keempatlah yang bertumbuh dan berbuah. Sama-sama bilang bertumbuh dan berbuah. Tiga tanah pertama, tanah pinggir jalan, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Tanah yang berbatu-batu, bertumbuh sebentar, kemudian menjadi mati. Tanah semak belukar bertumbuh, tetapi dalam pertumbuhannya di kemudian hari dihimpit oleh semak belukar, durinya menusuk jauh dalam sehingga dia tidak punya kemampuan untuk berbuah. Dengan singkat cerita, tiga tanah pertama, ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh sebentar, ada yang bertumbuh, tetapi semuanya yang tiga pertama tidak menghasilkan buah. Hanya tanah keempatlah yang bertumbuh dan berbuah. Sama-sama bilang bertumbuh dan berbuah. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani bukan hanya supaya saya bertumbuh secara rohani. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani adalah supaya saya bisa menghasilkan buah-buah rohani. Tuhan mau kita bertumbuh, bukan hanya supaya kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh, sebab hanya orang bertumbuhlah yang bisa menghasilkan buah. Dia mau kita dewasa, bukan hanya supaya kita dewasa. Dia mau kita dewasa sebab ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh kanak-kanak rohani dan hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang dewasa rohani. Anak-anak tidak bisa berbisnis, anak-anak tidak bisa buka rekening di bank, anak-anak tidak bisa bekerja, anak-anak ada hal-hal yang anak-anak tidak bisa kerjakan, hanya orang yang dewasa lah yang bisa mengerjakan. Sama, dia suruh kita dewasa bukan hanya supaya kita jadi gede. Dia suruh kita dewasa sebab hanya orang dewasa lah yang bisa berbuah. Jadi tujuan utama bukan soal Anda bertumbuh atau tidak bertumbuh. Tujuan pertanyaan utama adalah apakah Anda sudah berbuah atau tidak berbuah. Kalau Anda sudah berbuah, itu tandanya Anda sudah lebih dulu bertumbuh. Kalau mulai pusing, taruh tangan atas kepala, bilang, ya Tuhan tolong ini otak agak encer pagi hari ini. Pak Doni mulai aneh. Tuhan mau kita bertumbuh, bukan hanya kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh supaya kita berbuah. Dia mau Anda berbuah, itu tujuan akhir. Kenapa? Sebab jemaat, ini saya survei pribadi. Kalau saya datang di satu gereja, tiba-tiba saya lihat ada jemaat gereja lain di gereja itu, dan saya berkata, loh kok ada di sini? Itu pertanyaan wajar. Maka kemungkinan besar jemaatnya akan berkata, iya Pak, saya sudah tidak di gereja lama. Saya sekarang ada di sini gereja saya. Nah, ini pertanyaan kepo. Saya pengen tahu, maka pertanyaan berikut adalah kenapa sudah tidak di gereja lama? Kenapa sekarang pindah di gereja sini? Nah, survei saya sebagian besar, ini survei jawaban terbanyak, bukan satu-satunya tapi terbanyak, alasan yang diberikan jemaat kalau ditanya kenapa sudah tidak di gereja dulu, kenapa sekarang sudah di sini, jawaban terbanyak, ibu-ibu mungkin sudah tahu, jawabannya adalah di gereja lama saya tidak bertumbuh. Saya bertumbuh di sini. Itu jawaban yang paling sering saya dengar. Nah, bukan berarti saya merendahkan itu dan itu memang benar, tetapi maksud saya pertanyaannya bagi saya kalau Anda ada di sini, pertanyaan bagi saya adalah bukan soal Anda bertumbuh atau tidak bertumbuh. Pertanyaan saya adalah Anda sudah berbuah atau tidak berbuah? Anda boleh pinter khotbah sekarang, dulu enggak pinter khotbah, sekarang sudah pinter khotbah, dulu enggak ngerti Alkitab, sekarang sudah pinter
Alkitab, dulu tidak pernah melayani, sekarang sudah melayani, oke lah, Anda sudah bertumbuh. Tetapi bukan soal Anda sudah melayani, bukan soal Anda tidak pintar khotbah, sekarang pintar khotbah. Bukan berarti dulu Anda tidak tahu Alkitab, sekarang Anda sudah tahu Alkitab. It's okay, saya menghargai apa yang Anda alami, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi tujuan utama bukan soal Anda melayani, tujuan utama bukan soal Anda tahu, tujuan utama bukan soal Anda mengerti Alkitab sekarang. Tujuan utama adalah apakah Anda berbuah atau tidak. Mau berbuah jiwa, mau berbuah keselamatan, atau berbuah karakter buah roh, maka terserah. Tapi Anda harus bisa berbuah. Yang setuju katakan amin. Hanya sama sebelah, sudah berbuah atau belum? Sebab hanya orang yang sudah berbuahlah, itu tanda bahwa dia sudah mengalami pertumbuhan. Anda tidak perlu kasih tahu saya sudah bertumbuh. Asalkan Anda berbuah, orang tahu Anda bertumbuh. Makanya bagi saya, mereka yang bertumbuh tapi tidak berbuah, sama saja ada dalam kategori yang sama dengan mereka yang tidak bertumbuh. Sama-sama bilang, orang yang bertumbuh tapi tidak berbuah, sama saja dengan mereka yang tidak bertumbuh. Sama-sama bilang, sama-sama tidak berbuah. Ya kan, tiga tanah pertama kan, ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh sebentar, ada yang bertumbuh, tapi karena mereka sama-sama tidak berbuah, mereka ada dalam kategori yang sama. Nah, kalau Anda sudah bisa sampai di sini dan Anda mengerti, selamat Anda sampai pada sesi pertama. Setelah itu sesi kedua akan lebih mudah daripada sesi pertama. Oke, siap? Sekarang saya mau bawa tanah yang pertama. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Nah, mari kita lihat Markus pasal 4 ayat yang ketiga mulai. Markus pasal 4 ayat 3, tanah pinggir jalan. Oke? Tanah pinggir jalan. Yang paling sulit sudah saya taruh di depan. Kalau Anda sudah mengerti yang di depan, puji Tuhan, Anda selamat. Pasti yang kedua Anda bisa lewati. Oke, Markus 4 ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Menarik sekali, dia berkata, ketika benih itu jatuh di tanah pinggir jalan, datanglah burung. Nah, pertanyaan saya, apa itu burung? Nah, sekarang Anda lompat ayat yang ke-15. Lihat ayat 15. Ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Jadi 4 tanah bicara tentang 4 orang yang mendengar firman. Lalu datanglah siapa? Datanglah iblis. Jadi apa itu burung? Iblis. Anda harus ngerti satu hal. Ketika firman mulai diberitakan, maka peperangan rohani sudah dimulai. Ketika firman diberitakan, maka peperangan rohani dimulai. Ketika firman diberitakan, maka semua roh jahat, iblis yang ada di daerah sekitar itu akan kumpul di tempat di mana firman diberitakan, sebab dia akan mencari siapa yang hatinya keras. Sebab orang yang punya hati keras, maka firman yang jatuh di hati keras akan diambil, dimakan oleh iblis. Saya tidak peduli Anda boleh bilang gedung gereja itu sakral, suci, saya tidak peduli. Tapi Alkitab berkata bahwa di mana firman diberitakan, datanglah iblis. Mencari siapa yang hatinya keras, dan dia akan datang kepada mereka yang hatinya keras, dan memakan, mencuri, mengambil firman yang jatuh di hati keras. PR buat Anda, pendeta yang luar biasa adalah pendeta yang buat jemaat berpikir. PR bagi Anda, tidak ada yang senyum hari ini dari tadi. PR bagi Anda, kenapa iblis hanya mengambil firman yang jatuh di tanah keras? Kenapa dia tidak mengambil firman yang jatuh di tanah berbatu-batu? Kenapa dia tidak ambil firman yang jatuh di tanah semak belukar? Kenapa dia tidak ambil firman yang jatuh di tanah subur? Kalau saya jadi setan, amit-amit cabang bocah, jangan sampai saya jadi setan. Tapi kalau saya berpikir seperti setan berpikir, juga amit-amit cabang bocah, jangan berpikir seperti setan berpikir. Tetapi maksud saya, kalau setan mau ambil firman, saran saya, ambillah firman yang jatuh di mana? Tanah yang subur, sebab itu yang akan berbuat 30, 60, 100. Tapi kenapa dia justru ambil di tanah keras? Selamat berpikir, itu PR bagi Anda. Dia ambil di tanah keras, dia ambil di tanah keras, dia ambil di tanah keras.
Dan ini saya luar biasa, kembali ke ayat 4, kembali ke ayat 4. Ayat 4 dia berkata, datanglah burung dan memakan. Jadi benih yang dimaksudkan untuk memberi nutrisi kepada kita, justru sekarang dimakan oleh iblis. Jadi benih firman Tuhan yang dimaksudkan untuk menguatkan kita, firman Tuhan yang dimaksudkan untuk memberi pertumbuhan lebih lanjut kepada kita, firman Tuhan yang dimaksudkan memberi keuntungan kepada kita, sekarang berbalik memberi keuntungan kepada iblis. Kita semakin lemah, 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 sementara iblis makin kuat, 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 kuat. Tolong jangan dipelintir dan berkata, oh Pak Doni bilang, ke setan memakan firman, makanya setan makin kuat imannya dalam Yesus. Saya tidak bilang begitu sebab setan tidak beriman pada Yesus. Saya berkata makin kuat cengkramannya dalam kehidupan orang tersebut. Sebab dalam pengalaman pelayanan saya temukan, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, kemudian dia ada di gereja, kemudian di gereja dia dengar firman, dan firman itu menegur perbuatannya yang jahat yang dia lakukan, tapi orang itu terus mengeraskan hati tidak mau bertobat, dia buat lagi perbuatan jahat, minggu depan dia ke gereja, dia dengar lagi firman yang menegur dosa yang ada dalam hidupnya, tapi dia keraskan hati, dia tidak mau bertobat, dia pulang, dia terus buat yang jahat. Minggu depan dia dengar firman lagi menegur dia menolak untuk bertobat, dia keraskan hati, dia terus buat jahat. Saya temukan orang yang apabila terus-menerus mengeraskan hati dalam waktu yang panjang dan tidak mau mengalami pertobatan, maka orang itu bukan hanya berbuat jahat, saya temukan bahwa orang itu dirasuki oleh roh jahat. Ini pengalaman pelayanan saja. Orang buat zina, kemudian ada teguran firman. Dia mengeraskan hati, menolak untuk bertobat dari perbuatan zina. Dia buat lagi zina, Roh Kudus menegur dia, dan firman Tuhan menegur dia. Dia keraskan hati, dia tidak mau bertobat dari perbuatan zina. Dia buat lagi zina, dan apabila dia keraskan hati dalam waktu yang panjang, saya temukan dia bukan hanya berbuat zina, tapi saya temukan dia punya roh perzinahan. Sebab ada 3 level iblis berkuasa dalam hidup seseorang. 3 level. Nomor 1 dia masuk. Sama-sama bilang masuk. Nomor 2 dia rusak. Sebab iblis ada pencuri yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia merusak. Sama-sama bilang rusak. Nomor 3 dia merasuk. Sama-sama bilang rasuk. Jadi nomor 1 dia apa? Masuk. Nomor 2 dia apa? Rusak. Nomor 3 dia apa? Rasuk. Waktu dia masuk, Anda tidak lawan, Anda tidak tolak, dia akan masuk. Waktu dia masuk, Anda tidak tolak, Anda tidak lawan, dia merusak. Waktu dia merusak, Anda tidak tolak, Anda tidak lawan, dia merasuk. Sama-sama bilang masuk, sama-sama bilang rusak, sama-sama bilang rasuk. Jadi kalau Anda dalam waktu yang panjang, Anda terus menolak untuk bertobat, maka Anda akan dirasuki oleh roh jahat. Anda bilang, aduh Pak, mengerikan kali Pak. Gimana caranya lepas dari setan kalau begitu? Bagaimana lepasnya dari iblis? Nah, ini kesalahan oleh banyak pelayanan karismatik. Yaitu kita mencoba pelayanan pelepasan. Dan saya tidak anti pelayanan pelepasan. Saya kalau diminta tolong dengan senang hati saya melakukannya. Oke? Tetapi ini yang terjadi. Tuhan Yesus mengandaikan iblis seperti burung. Anda anggap ada tanah keras, di situ benih firman ditaburkan, datanglah burung memakan firman itu. Anda tidak mau, Anda usir. Hus, 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 hus. Burungnya pergi atau tidak? Pergi. Yang tidur bangun dalam nama Yesus. Burungnya pergi atau tidak? Pergi. Tapi waktu burungnya pergi, Anda balik selama ada benih di tanah yang keras, maka burung itu akan selalu kembali. Kita ketika kita melihat ada orang kerasukan roh jahat, kita bilang begini, doa pelepasan. Ini yang kita lakukan, kita tengking, kita usir semua roh. Roh semua kita kasih nama, roh mabuk, roh miras, roh rokok, roh sombong, roh iri hati, roh kepahitan, roh sakit hati, sampai roh ngantuk kita usir semua. Luar biasa roh ngantuk hanya ada di gereja. Ada bapak satu kali diabetes, ada pendeta tengking, dalam nama Yesus roh ngantuk keluar. Dalam hati saya bilang diabetes nih.
Harusnya roh diabetes keluar. Semua, pokoknya semua jenis kita kasih nama roh gitu ya. Semua kita kasih nama dan anggaplah benar. Anggaplah ada roh rokok, roh miras, roh alkohol, roh mabuk, roh apalah, roh sombong, roh pencuri, roh zina, roh apa. Anda sebut semua roh termasuk roh ngantuk ada. Dan anggaplah Anda usir. Pergi dalam nama Yesus. Roh ngantuk pergi dan benar roh itu semua pergi. Tetapi apabila tanah hatinya tetap keras, maka burung itu akan selalu kembali. Makanya saya berkata pelayanan pelepasan tanpa disertai konseling tidak akan memberi hasil yang maksimal. Sebab berurusan bukan dengan problem burungnya, tetapi problem sesungguhnya adalah problem tanah hatinya. Makanya Tuhan Yesus mengajar Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45, pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal mengenai roh jahat. Dia berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, dan Anda harus tahu bahwa roh jahat tidak mungkin sukarela keluar dari manusia, tetapi roh jahat kalau sampai keluar berarti Matius 3:12 ayat yang ke-43, Matius 12:43. Roh jahat tidak mungkin keluar sukarela dari manusia. Roh jahat keluar dari manusia hanya apabila diusir. Jadi apabila roh jahat diusir keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatnya. Ayat 44, Matius 12 ayat 44. Nah makanya ibu-ibu saya selalu menganjurkan smartphone Anda harus punya aplikasi Alkitab. Sebab seringkali multimedia terlambat atau ada masalah, Anda tetap bisa baca Alkitab. Smartphone tanpa aplikasi Alkitab, tolong serahkan sama saya sebentar, saya baptis itu handphone. Tapi saya tidak jamin apabila dia akan mengalami kebangkitan dalam Kristus. Ayat 44, lalu dia berkata, aku akan kembali, dia selalu kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tersusun. Mengapa bersih, tersapu, rapi, tersusun? Sebab perusaknya sudah kita usir keluar. Tetapi selama rumah itu kosong, tidak menghadirkan Yesus, sang sumber air kehidupan, hati itu tetap keras, maka dia akan selalu kembali. Kemudian ayat 45, ini akibatnya kalau hati Anda tetap keras, hati Anda terus-menerus keras, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Next, maka akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih. Itu yang saya katakan. Dia makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kita makin lemah, makin lemah, makin lemah, lemah. Kita makin buruk, 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 buruk. Sementara setannya makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Bagaimana menyelesaikannya? Bukan soal roh jahatnya, itulah natur roh jahat. Tapi soal bagaimana hati yang keras menjadi lembut. The problem is not the problem of the bird, the problem is the problem of the heart. The problem of the soil. Masalahnya bukan masalah roh jahatnya, masalahnya adalah masalah hati kita. Nah, sebelum saya menjawab bagaimana supaya hati bisa jadi lembut, pertanyaannya adalah kenapa hati itu keras? Sebab saya tidak bisa beri solusi menjadikan hati keras lembut kalau saya tidak tahu kenapa dari semula hati itu keras. Ada 2 alasan kenapa hati keras. Kita lihat dalam Injil Matius kali ini, Matius 13 ayat yang ke-19. Matius 13:19. Tadi kita lihat perumpamaan penabur dari Injil Markus. Sekarang kita lihat perumpamaan penabur dari Injil Matius. Matius memberi warna yang berbeda, melihat dari sudut yang berbeda. Dan ini yang dikatakan Matius, kenapa hati keras? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Next,
Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi sederhana menurut Matius, kenapa hati keras? Mereka mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi jadi kenapa hati keras? Karena Anda tidak mengerti firman kerajaan surga. Ada 3 alasan kenapa seseorang tidak mengerti. 3 alasan. Nomor 1, tidak tahu. Sama-sama bilang tidak tahu. Saya tidak mengerti sebab saya tidak tahu. Makanya Paulus berkata, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang bisa memberitakan kalau tidak ada yang ada diutus? Anda lihat Paulus berkata ada orang yang tidak tahu. Jadi Anda tidak mengerti sebab Anda tidak tahu. Saya asumsi Anda semua sudah tahu. Kalau begitu kenapa tetap keras? Nomor 2, Anda tahu tapi Anda tidak paham. Sama-sama bilang tidak paham. Mengapa kita memberi waktu yang panjang untuk khotbah, menjelaskan firman, supaya Anda bukan cuma tahu, tapi Anda menjadi paham. Siap? Kalau Anda sudah tahu, Anda sudah paham, kenapa Anda tetap masih keraskan hati? Sederhana, sebab Anda tahu, Anda paham, tapi Anda tidak setuju. Sama-sama bilang tidak setuju. Pak Pendeta, gampang kalau Pak Pendeta ngomong, Pak Pendeta ngalami. Artinya Anda tidak setuju. Ngampuni, ngampuni, ngampuni. Enak suruh ngampuni. Kalau Pak Pendeta tahu kelakuan suami saya di rumah, pendeta persis kayak saya. Artinya Anda tahu Anda harus mengampuni, Anda sudah mengerti mengapa Anda harus mengampuni, tapi Anda tidak setuju kalau Anda disuruh mengampuni orang itu. Zaman sekarang disuruh memberi, krisis ekonomi begini, hidup lagi susah, semua orang sementara sulit cari pekerjaan, cari untung hari ini susah banget, jaga diri masing-masing, gak usah peduli orang lain mau susah, sudah susah sendiri, saya juga sendiri masih susah, tabungan tambah tipis disuruh peduli dengan orang lain, emangnya kalau saya bantu-bantu gereja, bantu-bantu orang lain, kemudian saya tidak punya apa-apa, emangnya gereja yang mau perhatikan saya, amit-amit cabang bocah. Artinya Anda tidak setuju. Kenapa keras? Sebab Anda tidak setuju. Pendeta mau ngomong apa selama Anda tidak setuju, Anda tetap tidak setuju. Anda mengeraskan hati. Nomor 2, Lukas pasal 8 ayat 5. Kenapa hati orang keras? Kali ini dari Injil Lukas. Dari Injil Matius jelas. Keras sebab kamu tidak mengerti. Tidak tahu, kamu tidak paham, kamu tidak setuju. Tapi bagaimana dengan Lukas? Lukas 8 ayat 5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Next. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Kalau begitu menurut Lukas, kenapa hati keras? Dia berkata, sebab sering Kenapa hati tanah keras? Sebab sering Kenapa hati keras? Sebab kebanyakan Pernah lihat tanah jalan setapak? Tanahnya gundul. Rumput yang bisa tumbuh di mana-mana pun tidak mau tumbuh di tanah setapak. Tanah yang dilalui oleh banyak orang. Sebab kebanyakan Kenapa hati kita keras? Sebab kebanyakan Ada 3 orang yang menginjak hati kita. Sebab dikata diinjak orang. Ada 3 orang yang menginjak hati kita. Nomor 1, orang lain. Pernahkah Anda dikecewakan oleh orang lain? Kelihatannya banyak yang keras di sini. Haleluya. Pernahkah Anda ditolak? Pernahkah Anda direndahkan? Pernahkah Anda disepelekan? Pernahkah Anda diremehkan? Pernahkah Anda dibully? Pernahkah Anda difitnah oleh orang? Ada orang, aduh gayanya kayak cantik-cantik banget. Ini sudah hitam, mata belok lagi. Mampu mana dia mampu, nggak bisa dia, nggak bisa dia, nggak bisa apa-apa dia itu. Kalau bukan saya yang tolong dia dulu, mana dia bisa berharga? Anda merasa ditolak, Anda merasa tidak diterima, Anda pernah merasa tidak dicintai, Anda pernah merasa tidak dikasihi, Anda pernah merasa direndahkan, Anda pernah dibully, Anda pernah dilakukan oleh banyak hal yang salah oleh orang lain terhadap Anda. Kalau pernah, berarti hati Anda diinjak orang lain. Pernahkah Anda difitnah orang? Pernahkah Anda dikhianati orang? Pernahkah orang menusuk Anda dari belakang? Pernahkah rekan kerja Anda menipu Anda?
Pernahkah orang yang Anda cintai dan orang yang Anda kasihi justru membicarakan Anda di belakang Anda? Orang yang Anda harapkan membela Anda justru adalah orang yang pertama memfitnah Anda di luar. Pernah? Kalau pernah, berarti hati Anda pernah diinjak orang lain. Nomor dua, orang yang bisa menginjak hati kita adalah diri sendiri. Jangan lupa, diri sendiri juga orang. Bilang sama sebelah, diri sendiri juga orang. Jadi kita bukan hanya bisa kecewa pada orang lain, kita bisa kecewa pada diri sendiri. Kita bukan cuma bisa marah pada orang lain, kita bisa marah pada diri sendiri. Pernahkah Anda rasa depresi, stres, Anda rasa beban berat begitu besar, Anda coba selesaikan masalah, masalah tidak kunjung selesai dan Anda berkata, seandainya saya lebih kaya, seandainya saya lebih sukses, seandainya saya lebih punya banyak waktu, seandainya saya bisa memutar balik masa lalu, seandainya saya punya kenalan orang-orang berpengaruh lebih banyak, seandainya sebab Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang coba Anda selesaikan. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang Anda punya. Anda marah pada diri sendiri sebab Anda berharap seandainya saya lebih kaya, seandainya saya lebih sukses, seandainya Anda marah pada diri sendiri. Kalau pernah, berarti hatimu diinjak oleh sendiri. Pernahkah Anda merasa Anda paling sial di seluruh dunia? Ada orang bilang sama saya, kok sial banget. Dari muda sampai tua kerja keras banting tulang. Berharap kalau tua bisa menikmati hidup. Dari muda kerja keras. Dapat anak punya kebutuhan. Harus keluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak. Kumpul lagi dari kecil, kumpul lagi dari nol, berusaha lagi, kumpulkan uang, punya uang sedikit, anak kemudian mengalami masalah, ada yang sakit atau ada yang mengalami kecelakaan, harus keluarkan uang ekstra, kumpul lagi uang dari nol, sudah kumpul uang sedikit, berharap bisa nikmati hidup, pekerjaan lagi lesu, pekerjaan ditipu orang, kemudian kita jadi kurang, jadi nol, bahkan jadi minus, kumpul lagi uang hanya untuk bayar hutang, bukan untuk kumpul bagi diri sendiri, hanya untuk bayar hutang. Anak sudah gede, berharap anak gede bisa bantu orang tua, minimal ringankan beban orang tua. Anak gede malah jadi parasit orang tua, bikin susah orang tua. Sudah gede malas, gak mau kerja, gak suka kerja, gak mau buat apa-apa, malah hidup gantung orang tua terus. Pernahkah Anda merasa itu? Kalau pernah, berarti Anda sementara menginjak diri sendiri. Kita bisa diinjak oleh orang lain, kita bisa diinjak oleh diri sendiri. Yang ketiga, kita bisa diinjak oleh siapa? Yang ketiga adalah sang penabur. Jangan lupa sang penabur dalam kisah itu adalah orang. Siapa sang penabur dalam kisah ini? Bicara soal Tuhan. Kita bukan hanya bisa kecewa pada orang lain, kita bisa kecewa pada diri sendiri, dan kita bisa kecewa pada, bisakah kita kecewa pada Tuhan? Oh, sangat bisa. Satu kali ada jemaat cerita sama saya, waktu masa-masa dia kecewa dengan Tuhan. Dia bilang, saya orang luar pulau di Kalimantan, saya merantau di Surabaya dengan beberapa orang saudara saya. Orang tua saya masih ada di sana, saya merantau di sini. Satu kali saya dapat telepon dari kampung halaman berkata, cepat pulang sebab papa kritis, sakit parah. Dia bilang, Pak Doni harus tahu bahwa dari anak-anak papa saya dan mama saya, anak yang paling dicintai, anak yang paling dikasihi papa saya adalah saya. Ini bukan pengakuan diri sendiri. Tanya semua saudara saya, mereka akan jawab anak yang papa paling sayang kamu. Saya anak yang paling disayang papa saya dan saya paling sayang sama papa saya lebih daripada mama saya. Jadi waktu saya dengar bahwa papa sakit, keras, kritis, ini yang saya lakukan. Saya pesan tiket, saya pack koper saya atur semua jadwal untuk pulang ke Kalimantan. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Yang pasti saya mau balik. Menunggu waktu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang Tuhan, semua doa saya yang lain Tuhan boleh tidak jawab. Tapi tolong doa yang satu ini Tuhan jawab.
Dia bilang, saya Tuhan, waktu hamba Tuhan pelayanan, saya bukan orang berkelebihan, tapi waktu ada hamba Tuhan pergi pelayanan, saya bisa tabur di situ, saya tabur. Dia bilang, saya pernah bawa seorang hamba Tuhan, beli tiket pergi dan pulangnya ke Kalimantan, pedalaman Kalimantan. Selama pelayanan di sana hampir sekian bulan, saya yang hospitality semua keluar dari uang saya pribadi tanpa mengeluh sama sekali. Dan sampai hari ini dia memang melakukan hal itu. Pelayanannya tanpa mengeluh. Dan dia bilang, saya lakukan banyak. Saya nemani hamba Tuhan. Saya bekerja dalam pelayanan. Saya lakukan banyak hal untuk Tuhan atas nama Tuhan. Saya tidak pernah minta macam-macam. Kali ini saya minta satu. Tuhan tolong jawab. Tolong sembuhkan papa saya. Hari H dia harus berangkat ke kampung halamannya, bawa koper sampai di bandara, sampai di airport Juanda, dapat telepon, dia angkat, berkata, papa meninggal. Berangkat. Ketika semua urusan pemakaman selesai, dia kembali. Dia bilang, Pak, tahu apa yang saya lakukan waktu saya buka pintu rumah saya yang pertama? Saya bilang, apa? Saya masuk kamar, saya ambil Alkitab saya di kamar, saya buang di luar. Semua buku rohani, saya buang. Semua poster Tuhan Yesus, semua stiker Tuhan Yesus baik, saya cabut. Saya buang. Tuhan keterlaluan sama saya. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, Tuhan keterlaluan, Pak. Seandainya Tuhan, memang waktunya Tuhan buat papa saya meninggal, oke lah. Saya bisa terima. Yang buat saya tidak bisa terima adalah, hari itu tidak bisa terima adalah, masa Tuhan tidak bisa tunggu 4 jam saja. Saya naik pesawat, saya sampai di kota kampung halaman saya, ketemu papa saya untuk terakhir kali sebelum papa saya meninggal, bilang sama dia, saya cinta dia, dan biarkan papa saya lihat saya anak kesayangannya terakhir kali sebelum dia meninggal. Masa tunggu 3-4 jam, Tuhan tidak mau tunggu. Kenapa saya belum sampai di sana? Papa saya meninggal. Bisakah kecewa dengan Tuhan? Sangat bisa. Pernah baca kisah Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis ada di penjara? Alkitab berkata ketika dia mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tiba-tiba dia mengirim murid-muridnya bertanya pada Yesus, apakah engkau Mesias yang kami harus nantikan atau kami harus tunggu Mesias yang lain? Aneh, dia dengar Yesus buat mujizat. Tiba-tiba dia tanya, suruh orang tanya sama Yesus, kamu ini Mesias atau bukan? Aneh bukan? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Aneh. Yesus buat mujizat, kita bukannya senang, tapi justru kita yang mempromosi Yesus menjadi kecewa dan berkata, kamu ini Mesias atau bukan? Tuhan Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu dan berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa karena aku, dan beritahukan kepada Yohanes Pembaptis semua yang kamu lihat hari ini. Apa itu? Dia bilang, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin memperoleh kabar baik. Kalau saya ada di situ, saya akan berkata, Tuhan, justru karena dia dengar engkau lakukan itu, justru dia suruh kami tanya, kamu ini Mesias atau bukan? Ngerti maksud saya? Ada apa? Kenapa? Menurut saya itu sangat aneh. Kalau Anda benar-benar mau periksa, Anda akan temukan sangat aneh. Kenapa justru ketika dia dengar Yesus buat mujizat, disitulah kekecewaan Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus membuka rahasianya sebab Tuhan Yesus berkata, bilang sama Yohanes Pembaptis, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan. Itu ada di Yesaya 35. Tanda-tanda kedatangan
Mesias. Kemudian dia lompat, yang miskin memperoleh kabar baik. Itu ada di Yesaya 61, tanda kedatangan Mesias. Tetapi dia berhenti di miskin memperoleh kabar baik, sebab seandainya Anda pergi ke Yesaya 61 dan Anda baca di bawah dari Yesaya 61, yang miskin memperoleh kabar baik, yang remuk hati akan disembuhkan, dan yang di penjara akan dilepaskan. Siapa yang lagi ada di penjara? Hari itu siapa yang lagi di penjara? Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis mau bilang begini, inilah tanda-tanda Mesias. Yang buta melihat, yang buta sudah melihat, cek. Oke, yang tuli mendengar, yang tuli sudah mendengar, cek. Yang lumpuh berjalan, yang lumpuh sudah berjalan, cek. Yang kusta ditahirkan, yang kusta sudah tahir, cek. Yang miskin memperoleh kabar baik, yang miskin sudah memperoleh kabar baik, cek. Kalau begitu, kenapa yang di penjara belum dibebaskan? Pernah dengar kalimat itu? Kenapa si A Tuhan tolong? Kenapa si B Tuhan tolong? Kenapa si C? Aduh, apalagi C, ke gereja juga jarang, ke gereja juga suka terlambat. Bu Linda suka marah-marah sama dia. Pelayanan gak pernah pelayanan. Kenapa dia sudah Tuhan berkati, sementara saya yang melayani Tuhan, kenapa Tuhan belum tolong saya? Pernah dengar itu? Bisakah orang kecewa sama Tuhan? Kalau keras hati datang dari kekecewaan, maka saya bisa mencoba untuk memberi pada Anda. Berarti orang yang keras hati karena diinjak orang, jangan-jangan hatinya hanya bisa dilembutkan lewat pembasuhan kaki orang yang menginjak hati kita. Pembasuhan kaki buat saya berbicara tentang dua hal. Kerendahan hati, sama-sama bilang kerendahan hati. Dan dua, pengampunan, sama-sama bilang pengampunan. Jangan meremehkan air pembasuhan kaki. Sebab ingat, mujizat pertama Tuhan Yesus, Yohanes 2, perkawinan di Kana. Ketika anggur menjadi mulai makin tawar, Tuhan Yesus kemudian memerintahkan pelayan mengambil 6 tempayan yang berisi air pembasuhan. Kerendahan hati dan pengampunan dan air pembasuhan itulah yang dia robah menjadi anggur yang manis. Tawarkah hati Anda? Mungkin kita perlu pembasuhan kaki untuk membuat hati kita kembali jadi manis. Tapi orang kalau injak terus, bisakah hati kita tetap lembut sekalipun diinjak terus sama orang? Jawabannya bisa. Buktinya Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia naik di atas kayu salib, yang meludah dia jangan-jangan adalah orang yang pernah, kerabat keluarga orang yang pernah dia tolong. Orang-orang yang berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jangan-jangan adalah orang yang pernah ikut makan mujizat roti dan ikan yang diberi oleh Tuhan Yesus. Mereka memfitnah dia, mereka mencemooh dia, mereka memukul dia, mereka mencemeti dia, mereka taruh mahkota duri di atas kepalanya, mereka pasang paku di tangan dan kakinya, mereka taruh dia di atas kayu salib, dan tetap dia jaga hatinya supaya tetap lembut. Tapi kali ini bukan dengan air pembasuhan kaki, tapi kali ini dia jaga hatinya lembut dengan darah dan keringat dan air mata. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti, tidak tahu. Jangan-jangan ingat tadi saya berkata hati keras karena tidak mengerti, hati keras kedua karena kecewa. Jangan-jangan kekecewaan lahir dari ketidakmengertian. Kenapa saya kecewa pada orang lain? Sebab kita tidak pernah mengerti siapa orang itu sesungguhnya.
Kenapa kita kecewa pada diri sendiri? Sebab kita tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Sebab Anda tidak pernah jangan-jangan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya. Tidak mengerti. Hari ini saya hanya berdoa Roh Kudus yang membukakan dan bicara pada Anda pribadi. Wajah tiap orang yang pernah menginjak hati Anda, yang sampai hari ini masih membuat hatimu keras. Apakah itu wajah anakmu, apakah itu wajah bapakmu, apakah itu wajah ibumu, apakah itu wajah saudaramu, apakah itu wajah suamimu, apakah itu wajah pasanganmu, apakah itu wajah dari rekan bisnismu yang lama, apakah itu dari wajah teman terbaikmu, ataukah itu wajahmu sendiri, sebab kita menginjak diri kita sendiri, atau bahkan wajah Tuhan. Main musik. Ku telah mati dan tinggalkan. Hari ini biarkan Roh Kudus yang bicara lebih jauh. Saya selesai. Tapi Roh Kudus belum selesai dengan Anda. Ini baru tanah pertama. Kita tidak pernah menyangka bukan bahwa kekecewaan dan ketidakmengertian itu menjadi penghambat pertama pertumbuhan rohani Anda dan saya. Kalau Anda mengalami itu, saya cuma mau bilang begini, Tuhan tidak mengubah masa lalu, tapi Tuhan sanggup memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau masa lalumu jelek tapi masa depanmu baik, justru masa lalu yang jelek, masa depan yang baik akan menjadi kesaksian kepada semua orang. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup Anda dan saya. Keadaanmu hari ini mungkin tidak baik, tetapi selama kita izinkan Dia bekerja, selama kita mengizinkan tanah hati kita menjadi lembut, Dia punya masa depan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Roh Kudus yang belum selesai dengan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pekerjaan selanjutnya selesai. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kembali sama-sama naikkan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang
saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kepada setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Ajar kami Bapa, punya tanah hati yang lembut sehingga kami boleh menerima setiap benih firman-Mu. Kami tahu selama kami hidup kami harus terus berproses berjuang. Melawan setiap hati kami sendiri bahkan. Seringkali hati kami terinjak-injak bukan hanya karena orang lain, bahkan diri kami sendiri. Itu sebabnya sulit untuk firman-Mu terus bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah. Dan saat ini kami mau menyediakan hati kami. Berikan kami hati yang luas, sehingga Roh Kudus mudah untuk menjamah, melembutkan, menguasai setiap keberadaan kami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih Bapa. Kami mau terus bertumbuh dan berbuah. Sebab itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Supaya benih yang tertanam tidak akan pernah sia-sia. Benih itulah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biar Bapa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga benih yang Kau tanam di dalam hati kami terus bertumbuh, terus berkembang, dan berbuah-buah. Terima kasih buat hari ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Doni, Tatimu. Bapa, terus pakai hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu pergi, biar firman-Mu disampaikan, biar kebenaran-Mu disampaikan, sehingga banyak membawa jiwa-jiwa akan terus mengenal Engkau lebih lagi. Dan jiwa-jiwa itu terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah. Bapa memberkati dalam setiap pelayanannya, seluruh keluarganya, supaya sungguh Bapa, Nama-Mu dipermuliakan dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami yang ada di tempat ini sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu, melewati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar ini yang terus berakar di dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita diberkati firman Tuhan, amin. Ya.